Dia nanya ke si Bunga, "Ibu bener naik taksi itu, Bu?" "Bener, kejadiannya kapan?" 2 minggu yang lalu, mobil dan driver tersebut mengalami kecelakaan. Dan parahnya, driver tersebut meninggal. Halo sahabat jiwa dimanapun kalian berada. Dalam video ini gue bakal ceritain beberapa kisah misteri yang mungkin bikin kalian merinding. Tapi sebelum lanjut videonya, gue mau ingetin buat kalian yang belum subscribe channel ini, buat subscribe channel ini sekarang juga. Dan jangan lupa like dan komen video ini, serta tekan tombol loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Oke, kita langsung masuk ke dalam ceritanya. Cerita yang pertama ini terjadi pada tahun 2017 yang lalu, di mana seorang wanita yang kita sebut aja sebagai Bunga, dia saat itu lembur kerja. Karena lembur, dia pulang tengah malam nih. Nah, di saat itu, dia mutusin buat pulang naik taksi konvensional. Singkat cerita, Bunga pun lagi nunggu taksi buat menuju pulang ke rumahnya nih. Tapi karena tengah malam, kondisinya tuh sangat sepi. Setelah sekian lama menunggu, akhirnya sebuah taksi melintas di hadapannya. Bunga pun langsung nyetop taksi itu. Setelah taksi berhenti, Bunga langsung masuk ke dalam taksi dan menyebutkan alamat yang dituju. Seperti biasa, driver taksi pun menganggukkan kepalanya dan menyalakan argo, lalu lanjut menuju ke alamat yang dituju oleh si Bunga. Di tengah perjalanan, si Bunga ini ngerasa kayak hening banget nih di dalam mobil karena si driver juga nggak nyalain musik atau nyalain radio di mobil itu. Nah, si Bunga ini coba buat cairin suasana. Dia ngajak ngobrol si driver nih. Tapi anehnya driver ini nggak ngomong sama sekali dan nggak jawab beberapa pertanyaan dari si Bunga. Bunga pun heran kenapa driver taksi ini tuh diem aja karena ya nggak seperti biasanya. Biasanya kan kalau driver itu kalau diajak ngobrol dia seneng banget kan, apalagi udah tengah malam buat ngilangin ngantuk kan. Nah, akhirnya mereka pun tiba di sebuah pertigaan di mana alamat rumah si Bunga ini harusnya belok ke kanan. Tetapi nggak tahu kenapa si driver ini malah beloknya ke kiri. Bunga ini langsung negor kan, "Pak, mohon maaf Pak, rumah saya harusnya belok ke sana. Kenapa Bapak kok beloknya ke sini?" Nah, di situ driver ini tetap diem aja nih bre, nggak ngomong sama sekali. Bunga makin heran. Tapi dia kesel kan karena rumah gue kesana harusnya. Dan kalau muter-muter gitu kan argonya terus jalan kan. Jadi ya budgetnya jadi besar lagi gitu. Akhirnya beberapa kali si Bunga ini marah-marah ke driver, ngomel-ngomel sampai dia foto KPP si driver. KPP itu buat kalian yang nggak tahu, KPP itu kartu pengenal pengemudi. Biasanya kalau di taksi konvensional ada di dashboard sebelah kiri. Coba aja lu cek kalau lu naik taksi konvensional. Nah, lanjut ceritanya nih. Si Bunga pun akhirnya moto KPP itu. Setelah itu dia ngancem ke si driver kalau dia bakal dilaporin ke pool si driver tersebut. Tetapi driver itu tetap diem aja nih. Nah, si Bunga pun akhirnya karena saking udah marahnya, kesel kan, dia minta turun. Dia bilang, "Pak, berhenti, saya mau turun di sini aja." Nah, si driver itu pun pas denger si Bunga bilang minta berhenti, dia langsung minggirin mobilnya dan berhenti tuh di situ. Si Bunga turun, tapi sebelum itu dia mau bayar kan argonya. Si driver ini kayak nolak pembayaran itu, dia kayak tanpa ngomong, jadi cuma tangannya aja yang begini. Nah, di situ Bunga makin heran, kenapa kok nggak mau dibayar nih gitu kan. Si Bunga pun akhirnya keluar dalam keadaan emosi. Setelah Bunga keluar dari mobil taksi itu pun langsung pergi ninggalin Bunga nih. Nah, di sini Bunga makin panik karena ternyata dia itu ada di depan tempat pemakaman umum. Nah, Bunga yang lagi panik ini, dia pun berusaha buat berpikir positif. Dia kayak, gimana caranya gue harus cari jalan besar atau seenggaknya ada orang lah atau warung gitu kan. Tapi sepanjang dia jalan itu nggak nemuin warung atau ada tanda-tanda jalan besar deket di situ gitu kan. Nah, pas udah agak lama di jalan tuh tiba-tiba ada motor nih lewat. Tiba-tiba pemotor itu tuh kayak nawarin, "Bu, mau ojek?" gitu. Kayak ya mungkin tukang ojek bener situ kali ya. Nah, si Bunga ini yang saking paniknya pun akhirnya lihat ada kayak gitu ya dia mau aja gitu kan. Akhirnya dia naik itulah. Dan di perjalanan tukang ojek ini tuh nanya kayak, "Ibu habis dari mana? Kenapa kok di situ sendirian? Bahaya loh Bu di daerah situ," gitu. Katanya angker. Nah, si Bunga ini cerita kalau dia habis diturunin sama driver taksi di situ. Karena dia habis diputar-putar terus kayak drivernya tuh nggak mau diajak ngobrol gitu, kayak dikasih tahu pun diem aja gitu kan. Si driver ojek ini kayak, wah jangan-jangan itu taksi yang
aneh bu gitu kan. Cuma si Bunga masih berpikir positif gitu kan. Sampai rumah Bunga ini langsung bersih-bersih. Setelah bersih-bersih dia langsung tidur karena capek banget. Dia tuh kayak ngerasa habis jalan jauh gitu loh bre. Nah besoknya Bunga yang bangun tidur, dia langsung ambil handphonenya kan, kayak ya pada umumnya langsung cek-cek handphone, apa ada chat atau apa gitu kan. Tapi pas dia lagi buka galeri, dia ngeliat foto KPP si driver yang semalam nih, driver taksi yang dia naikin. Bunga pun langsung kesel lagi kan, inget kejadian yang semalam. Nah di situ Bunga langsung cari tahu ini driver dari pool mana. Setelah Bunga tahu driver itu dari pool mana, akhirnya Bunga langsung menelpon pool taksi tersebut. Setelah tersambung, Bunga pun langsung ya memberitahu lah, kayak ceritain apa yang dia alamin semalam, terus kayak dia diputer-puter, terus kayak perlakuannya nggak mengenakan gitu kan. Terus si pihak poolnya pun nanya kayak, oh oke bu, keluhannya saya terima, terus saya minta nomor lambung mobilnya aja dan nama drivernya. Karena Bunga udah foto KPP itu, dia pun nyebutin, iya pak, nomor lambungnya sekian, namanya ini. Nah, pas denger itu, pihak pool taksi itu kaget. Dia nanya ke si Bunga, ibu bener naik taksi itu bu? Bener, kejadiannya kapan? Wah, Bunga kesel kan, kayak gue lagi beneran loh, ini lagi cerita apa yang gue alamin semalam gitu. Nah, dengan nada tinggi tuh si Bunga bilang kayak, kejadian itu semalam pak, saya pulang kerja, tiba-tiba saya mendapat perlakuan seperti itu, gimana saya nggak kesel? Akhirnya pihak pool menjelaskan ke Bunga nih kayak, mohon maaf bu sebelumnya, 2 minggu yang lalu, mobil dan driver tersebut mengalami kecelakaan. Dan parahnya, driver tersebut meninggal. Awalnya Bunga nggak percaya. Bunga ngira kalau pool taksi tersebut tuh mau ngelindungin drivernya. Tapi setelah diyakinkan berkali-kali oleh pihak pool taksi tersebut, dan dari pihak taksi tersebut memberikan foto mobil yang rusak, yang udah hancur lah pokoknya di pool itu, Bunga jadi kayak syok gitu bre. Waduh, gue semalam berarti naik taksi setan dong. Ya gimana ceritanya, orang mobilnya aja hancur di pool dan pihak dari taksinya juga bilang drivernya udah meninggal. Nah, buat kalian, apa pernah ngalamin kejadian serupa? Coba tulis di kolom komentar. Oke, kisah yang kedua. Kalau cerita pertama tadi dialami oleh penumpang taksi, kalau kali ini dialami oleh driver taksinya sendiri. Nah, waktu itu ada seorang driver taksi lagi mangkal di daerah Cibubur nih. Kalau kalian tahu, keluar tol Cibubur itu kan ada banyak taksi yang suka berhenti di situ kan, cari penumpang di situ. Nah, waktu itu ada seorang driver taksi yang kita sebut aja sebagai Joni nih. Dia waktu itu coba buat mangkal di situ karena deket sama poolnya. Nah, kebetulan juga itu udah malam kan, 2 jam dimana dia harus pulang. Di saat lagi nunggu itu, tiba-tiba ada seorang cewek masuk ke dalam mobil dan bilang, Pak, antar saya ke Pondok Rangon. Nah, di situ si driver senang karena kayak, wah, gue sekalian arah pulang nih, pool gue deket sana gitu kan. Oke, tanpa pikir panjang, driver ini, si Joni ini nyalain argo dan mulai jalan nih. Di perjalanan normal-normal aja bre. Nah si Joni ini sempat ngajak ngobrol si penumpang ini nih. Penumpang ini juga kayak ya pada umumnya lah, menjawab pertanyaan, suka kadang bercanda juga gitu kan. Sampai akhirnya nggak terasa mereka sampai di tujuan. Nah si Joni ini waktu si penumpangnya turun terus bayar argonya nih, si Joni dikasih tahu, Pak nanti bapak pulang jangan lihat ke belakang. Nah si Joni cuma iya gitu, padahal dia kayak bingung kan kenapa sih gitu. Cuma dia ya udah ya gitu. Setelah putar balik, Joni keluar nih ngejauh dari rumah si cewek ini. Tapi saking penasarannya, dia ngeliat ke belakang dari spion tengah mobil. Dan lu tahu bre, tiba-tiba lampu semua mati, mesin mobil mati, dan keadaan jadi gelap semua. Si Joni keluar dari mobil dan lu tahu bre, si Joni kaget karena tiba-tiba dia ada di tengah kuburan. Si Joni panik dong karena
ya tadi gue nggak ke kuburan, kok ini ada di kuburan gitu kan. Akhirnya dia cari jalan besar dan setelah ketemu dia minta diantar seseorang ke poolnya karena kebetulan itu deket sama poolnya dia kerja. Setelah sampai poolnya, Johnny pun cerita nih kalau mobilnya nyangkut ada di tengah kuburan. Si pihak dari poolnya ini kayak bingung, lu ngapain kok ada di tengah kuburan mobilnya gitu kan. Besoknya baru tuh dari pihak pool bawa mobil towing ke kuburan itu. Dan di situ keanehan tuh terlihat, Bre. Biasanya kalau ada mobil masuk ke dalam kuburan gitu kan jalannya tanah. Harusnya kan ada jejak mobilnya. Ini nggak ada sama sekali. Dan di tempat yang lainnya tuh nggak ada makam yang rusak. Cuma di tempat si Johnny itu aja yang mobilnya nyangkut di atas Nissan. Wah, parah banget kan. Nah, buat kalian, apakah kalian pernah ngerasain atau mengalami kejadian tersebut? Coba tulis di kolom komentar. Oke, sekian dulu cerita dari gua. Tunggu video selanjutnya dengan kisah yang lebih menyeramkan lagi. Dan jangan lupa tinggalin jejak kalian di dalam kolom komentar. Sekian dari gua, salam satu jiwa.